bagaimana ceritanya? Stasiun yang dikenal sebagai Paradise of Society ini menjadi favorit bagi orang di Kolkata, India untuk bunuh diri. Bayangkan 70% kasus bunuh diri di jalur metro terjadi di jalur stasiun-stasiun metro Rabindra. Akibatnya tidak jarang penumpang yang melakukan perjalanan tengah malam melihat sekelebatan bayangan hitam berjalan di platform dalam sepersekian detik. Biasanya aura mistis mulai terasa di atas pukul 22.30 waktu setempat, di mana pada pukul tersebut merupakan layanan terakhir metro. Stasiun kereta bawah tanah Chaobauli, ibu kota Beijing, China, dikenal sangat menakutkan. Di stasiun itu pernah terjadi 9 kematian misterius. Kejadian kereta tiba-tiba rusak, hantu gentayangan, dan penumpang diseret sebuah tangan tanpa tubuh makin membuat stasiun itu menyeramkan. Orang-orang di stasiun itu pernah melihat seorang gadis berbaju merah beberapa hari setelah dia dinyatakan tewas akibat bunuh diri dengan duduk di rel. Suara ketawa menakutkan juga terdengar di kejauhan lorong kereta saat tengah malam. Namun yang paling mengerikan adalah cerita seorang penumpang yang jatuh ke tengah rel kereta akibat didorong sesuatu. Akibat semua kejadian itu, stasiun Chaobauli dikenal dengan sebutan stasiun hantu. Apalagi stasiun itu dibangun sangat dekat dengan kamar mayat. Sejumlah gerbong dan daerah sekitar stasiun kereta Addiscombe, London, Inggris banyak kuning hantu sebelum tempat itu dihancurkan pada 2001. Konon seorang masinis pernah tewas di rel kereta itu pada awal tahun 1900-an. Hantunya berwarna abu-abu bergentayangan di sekitar gudang di dekat jalan Siding nomor 4. Dulu di sana pernah terjadi kecelakaan akibat meledaknya sebuah kapal air hingga menewaskan sejumlah pekerja. Orang-orang di dekat kereta itu juga pernah melihat sosok masinis sejak tempat itu dihancurkan. Bahkan suatu malam saat semua petugas sudah tidak bekerja, sebuah kereta pernah tampak berjalan sendiri. Stasiun kereta Waterford di Gastown, Vancouver dibangun pada 1915. 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Udah ganti. Sekarang deg-degan sekelek berjo. Oke. Sebuah bangunan bersejarah kerap ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Tak terkecuali dengan bangunan yang satu ini. Terletak di kawasan Cilenggang, Tangerang Selatan. Dua buah bangunan tua yang sudah rawan ambruk santer menjadi pembicaraan warga sekitar. Pasalnya bangunan yang dijuluki Rumah Demang ini menjadi saksi bisu era penjajahan yang berdiri sejak 1891, di mana diperuntukkan untuk pejabat perkebunan atau yang biasa disebut Demang. Kalau kita mau wakil-wakilnya direksi nggak akan dulu itu. Nah, kalau istilah Palembang. Demang, gitu. Oh, Makassar. Wakilan daripada Makassar dan pasar. Pasar Banjarmasin yang terakhir. Mantap sekali. Tak hanya dua buah bangunan rumah ini saja yang menjadi saksi sejarah perkebunan karet dan tebu terbesar sejak
tersebut dulunya pernah berdiri sebuah gedung serta pabrik pengolahan hasil perkebunan bekas masa penjajahan kolonial Belanda. Kantor Perkebunan Indonesia yang mana pada masa penjajahan sebelum akhirnya dirobohkan dan dibangun ulang menjadi sebuah kantor seperti masa sekarang ini. Serta keberadaan mata air yang dulunya sebagai pasokan air untuk mengairi daerah perkebunan. Kini bangunan yang memiliki arsitektur bergaya Belanda ini memiliki kondisi yang memprihatinkan, seraya menambah kesan mistis dan angker yang menyelimuti berbagai cerita di dalamnya. Mulai dari sosok penampakan noni Belanda yang kerap menampakkan diri di area sekitar bangunan tersebut, hingga sosok menyerupai lelaki Belanda, seolah memperkuat sisa sejarah yang ada. Ada noni ya, ini kuntilanak waktu datang ke saung waktu itu. Saya sendiri di sini sering melihat semacam ini demang, kadang-kadang pakai celana pendek, kadang-kadang pakai itu rambutnya panjang kan gitu. Waduh, hilang saat diputih-putih. Pertemuan dan pesta kerap terdengar saat malam, seraya menambah kesan mistis di balik sejarah panjang dua bangunan ini. Keterangan dari katanya ada ojek online nyasar, terus pas itu ada yang lagi pesta. Kayak orang yang hiburan, ada orang yang sedang masak, kelihatan masak. Ini nih, menit dan detiknya itu kan di sini nih, di tengah-tengah. Di sinilah, mana? Se. Ini. Dari mereka yang tak kasat mata. Nah, di sini. Nah, ini dia di situ. Nah, jadi saat diputih-putih itu dia menghilang. Nah, kita akan tambahin jadi sekitar segini. Itu gedung milik Belanda. Jadi dulu zaman dulu banget waktu masih kolonialisme Belanda. Karena di daerah